Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Setiap insan mendambakan hidup damai, selamat, sehat, dan sugih dalam segala hal. Andi Casim Channel juga berharap saudaraku selalu berada dalam kondisi itu. Amin. Seperti yang sudah saya kupas terdahulu, konstruksi dasar atau lanskap makro Padepokan Agung Setiahati Teratai di Jalan Merak, Kota Madiun terdiri dari 3 pola dasar, yakni pangarep atau pola depan, madya atau pola tengah, dan wuri atau pola belakang. Mohon sebelum saya lanjutkan kajian ini, saudaraku subscribe dan likes. Matur nuwun atas dukungannya. Kang Mas Kanjeng Raden Haryo Haji Darmaji Budi Harsono Adinegoro SE almarhum, semasa hidup beliau menjabat sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setiahati Teratai merangkap Ketua Majelis Luhur Setiahati Teratai periode 1981-2015. Semoga Allah menempatkannya di surga tertinggi. Dalam sebuah wawancara khusus dengan saya pribadi, beliau mengatakan, ketiga pola dasar makro Padepokan Setiahati Teratai tersebut bermakna filosofi ajaran atau tataran keilmuan. Secara global, konstruksi Padepokan Esa Teratai terbagi menjadi 3 pola dasar. Pertama, pola dasar halaman atau pelataran bagian depan yang sudah saya kupas dalam episode yang lalu. Bagi yang belum menyimak bisa langsung masuk ke link Andi Casim YouTube channel. Kemudian kedua adalah pola dasar gedung pendopo tengah atau madya, dan ketiga pola dasar taman sari atau belakang, puri atau wingking. 3 pola dasar konstruksi bangunan ini melambangkan tahapan ilmu yang wajib dipelajari oleh anggota atau warga Esa Teratai, yaitu pertama, tataran ilmu kanuragan kasantikan satria bagi anggota dan warga tingkat 1. Kedua, tataran ilmu kanuragan dan kebatinan atau kerohanian yang dalam keilmuan kita biasa disebut dengan keesaan bagi warga tingkat 2. Dan ketiga adalah ilmu sejati bagi warga tingkat 3.
Inti konstruksi bangunan pada bagian depan sebagai pola dasar halaman depan adalah arena tanding atau diberi nama Palagan Krida Satria. Arena ini diperuntukkan sebagai arena pertandingan pencaksilat khususnya bagi pendekar Eksatrate. Di arena ini digelar pula adu bebas Eksatrate memperebutkan sabuk emas Trate, ajang pertandingan pencaksilat paling bergengsi di organisasi tercinta. Penjabaran nilai filosofi yang terkandung dalam pola dasar konstruksi pendopo bagian depan itu adalah untuk menjadikan seorang memiliki watak satria, berbudi luhur, tahu dan benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal pertama yang harus dibangun adalah fisiknya atau tubuhnya. Muaranya agar badan menjadi sehat, kokoh, terampil, terengginas, dan cekatan sebagai persiapan pembangunan kesehatan mental. Mensana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saudaraku yang dicintai Allah, pola dasar yang kedua atau pola dasar madya adalah pola dasar yang berada di tengah, berupa bangunan bagian tengah, diberi nama Gedung Sabha Wiratama berbentuk joglo dengan kapasitas 5.000 warga. Bagian kedua atau madya ini melambangkan tataran ilmu kanuragan dan kebatinan yang wajib dipelajari, dihayati, dan diamalkan warga tingkat 2. Seperti yang telah penulis paparkan sekilas dalam pengantar di edisi sebelumnya. Kemudian pola dasar ketiga adalah konstruksi pendopo bagian belakang atau wuri atau wingking yang diberi nama Taman Sari. Bangunan ini menyimbolkan tataran ilmu batiniah yang wajib dipelajari, dihayati, dan diamalkan warga tingkat 3. Sehingga bisa masuk ke Taman Sari sebagai simbol keindahan, kebahagiaan, dan keluhuran budi guna meraih kebahagiaan abadi lepas dari ruang dan suasana. Ini sesungguhnya tujuan akhir dari apa yang disebut-sebut dengan ngelmu setia hati. Saudaraku, pada bagian pertama dan kedua yang berbentuk bangunan joglo atau Sabha Wiratama itu masih berada dalam dimensi ajaran tata lahir atau lahiriah. Sedangkan dimensi ajaran tata batin atau batiniah terformat dalam konstruksi bangunan gedung berkonstruksi joglo yang diberi nama Sabha Wiratama.
Konstruksi bangunan ini disangga oleh 4 soko guru atau tiang penyangga utama dengan cungkup atau wuwungan berbentuk segitiga lancip dan berakhir pada satu titik akhir kulminasi. Tepat di tengah 4 tiang tersebut dipasang di lantai bawah ada marmer hitam juga berbentuk segi 4. Titik pusat segi 4 marmer hitam itu jika ditarik garis tegak lurus ke atas akan berakhir pada titik puncak wuwungan. Menurut Kang Mas Tarmaji Budiarsono Adinegoro, nilai filosofis yang terkandung di balik konstruksi tersebut adalah nilai filsafat Mandala atau disebut juga sebagai dunia waktu, kiblat papat kalimo pancer. 4 tiang bangunan pendapa itu bermakna kiblat papat, artinya kehidupan raga atau bangunan manusia akan ngadeg jejeg atau kokoh jika disangga kemampuan diri menyatukan dimensi ruang waktu yang terpola dalam dimensi penjuru mata angin yang disimbolkan dengan 4 tiang penyangga. Hidup manusia memang oleh Allah dilengkapi oleh nafsu. Tapi nafsu itu harus bisa dikendalikan. Sehingga kembali lagi manusia itu bisa ngadeg jejeg. Karena dia berhasil mengendalikan nafsunya yang disimbolkan dengan marmer hitam. Dan sadar mengingat keberadaan diri, jagat cilik atau mikrokosmos yang mengarah ke atas wuwungan menuju satu titik kulminasi atau pancer untuk melepaskan diri dari belenggu jagat cilik lebur ke dalam dimensi jagat gede atau makrokosmos. Pusat titik kulminasi itu identik sebagai hati atau kalbu, di mana sang mutiara hidup bertahta. Saya ulangi, pusat titik kulminasi itu diidentikan sebagai hati atau kalbu, di mana sang mutiara hidup bertahta. Penjelasan lebih dalam tentang makna sang mutiara hidup bertahta ini akan saya kupas pada episode kupasan tersendiri bertajuk Telaah Mukadimah Setia Hati Terate. Edisi pengantar sudah saya luncurkan. Dan jika saudaraku ingin menyimaknya bisa langsung ke Andi Casiem YouTube channel. Saudaraku, kiblat papat juga bermakna sedulur papat. Ini identik dengan 4 nafsu yang dimiliki manusia, yakni sufiyah, lawamah, amarah, dan mutmainah.
Dari keempat hawa nafsu ini hanya nafsu mutmainah yang memiliki unsur kebaikan dan kemuliaan. Sedangkan tiga nafsu lainnya yaitu sufiyah, lawamah, dan amarah berpotensi melahirkan unsur negatif kecuali jika dikendalikan hingga melahirkan keseimbangan atau harmoni. Dalam terminologi wujud empat penjuru arah mata angin, domain nafsu lawamah berada di penjuru utara, merupakan simbol sifat bumi atau tanah, digambarkan dengan warna hitam. Domain nafsu sufiyah berada di penjuru utara, simbolnya adalah angin, konotasi warnanya kuning. Arah timur adalah domain nafsu mutmainah, simbolnya air, berkonotasi dengan warna putih. Terakhir, titik tengah adalah domain pancer, warnanya hijau. Titik ini merupakan domain hati yang telah mengalami katarsis atau pencerahan. Hati yang bertajali penuh cinta kasih. Hati yang tidak pernah lalai akan keberadaan diri. Selalu berzikir dan berserah diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, hingga sifat yang dilahirkan adalah budi luhur. Saya ulang, terakhir, titik tengah adalah domain pancer, warnanya hijau. Titik ini merupakan domain hati yang telah mengalami katarsis atau pencerahan. Hati yang bertajali penuh cinta kasih. Hati yang tidak pernah lalai akan keberadaan diri. Selalu berzikir dan berserah diri pada Allah, Tuhan yang Maha Esa, hingga sifat yang dilahirkan adalah budi luhur. Saudaraku, sementara saya informasikan itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Edisi selanjutnya adalah mengupas tentang bagaimana cara kita mengendalikan empat nafsu itu sehingga empat nafsu itu bisa menjadi daya dukung dan kekuatan yang dahsyat bagi kita untuk berdharma dalam kehidupan, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa mohon dukung kami dengan like and subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.